Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ferdian. Kali ini saya akan menjelaskan tutorial Syscan untuk skill assessment yang ketiga. Sebelumnya, kita telah menjelaskan bagaimana mencari K untuk percent overshoot yang ditentukan, kemudian bagaimana menentukan lag kompensator dengan mempertahankan karakteristik transient yaitu percent overshoot sebesar 20%, namun dengan mengubah error steady state sebesar tenfold atau menguranginya sebesar 1/10. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melakukan desain lead kompensator, yaitu dengan spesifikasi percent overshoot sebesar 20% dengan time settling 0,2 second dan nilai konstanta error sebesar 50. Oke, yang pertama kita lakukan adalah meninjau percent overshoot terlebih dahulu. Nah, dari percent overshoot kita dapatkan nilai damping ratio seperti yang teman-teman tahu dari bagian chapter 11 skill assessment yang pertama bernilai 0,456. Kemudian kita gunakan nilai frekuensi untuk bandwidth untuk menentukan berapa nilai omega atau frekuensi sudut yang kita dapatkan, yaitu dengan rumus 4 per time settling dikali zeta akar 1 minus 2 zeta kuadrat ditambah akar 4 zeta pangkat 4 dikurang 4 zeta kuadrat ditambah 2. Dengan memasukkan nilai time settling dan zeta yang kita ketahui, kita dapatkan nilai 57,9 radian per second. Nah, kemudian spesifikasi yang kedua atau karakteristik yang kedua yang kita inginkan adalah KV bernilai 50. Karena KV bernilai 50, maka K per 50 dikali 120 akan sama dengan 50. Atau nilai K yang baru bernilai 300.000. Sehingga dari kedua spesifikasi ini kita dapatkan new uncompensated system yaitu 300.000 per S dikali S plus 50 dikali S plus 120. Kita lihat pada bagian chapter 2 sebelumnya, pada bagian skill assessment kedua, K-nya ini hanya bernilai 1.942.000. Sekarang K-nya bernilai 300.000. Teman-teman harus memperhatikan terlebih dahulu bagaimana cara menentukan new dari uncompensated systemnya. Oke, untuk step yang pertama adalah menentukan berapa besar omega gain crossover atau omega saat berpotongan dengan 0 dB. Nah, hal ini dilakukan untuk memperhitungkan atau mengkalkulasi phase margin dan phase angle-nya. Bagaimana caranya kita menentukan? Dengan cara mengasumsikan bahwa nilai magnitude ini bernilai 1. Karena seperti yang teman-teman tahu, nilai dari 20 log 1 itu akan sama dengan 0 dB. Sehingga kita asumsikan nilai magnitude ini akan bernilai sama dengan 1. Sehingga 300.000 per omega akar omega kuadrat ditambah 50 kuadrat, kemudian omega kuadrat tambah 120 kuadrat sama dengan 1, didapatkan nilai omega senilai 37,96 radian per second. Nah, saat omega 37,96 radian per second, kita cari berapa nilai phase angle-nya dengan cara seperti biasa minus tan inverse omega per 50 minus tan inverse omega per 120 dikurang 90 derajat. Ini didapatkan dari pole S plus 50, ini didapatkan dari pole S plus 120, dan ini minus 90 derajat didapatkan dari pole yang terdapat di origin. Dengan memasukkan nilai omega 37,96, kita dapatkan nilai phase angle sebesar minus 144,8 derajat. Sehingga phase marginnya yaitu delta dari minus 180 dengan nilai phase angle yaitu sebesar 35,2 derajat. Kemudian dari percent overshoot yang 20% yang kita jaga dengan nilai zeta 0,456, maka kita perlu mengetahui berapa nilai phase margin yang kita idamkan atau desire. Sehingga kita dapatkan dari persamaan tan inverse 2 zeta per akar minus 2 zeta kuadrat ditambah akar 1 minus 4 zeta pangkat 4 dengan substitusi zeta atau damping ratio sebesar 0,456. Didapatkan nilai 48,1 derajat. Bila teman-teman perhatikan, nilai phase margin yang kita dapatkan di bagian awal dari mencari nilai omega gain crossover hanya 35,2 derajat. Sedangkan yang kita inginkan adalah 48,1 derajat. Oh iya, ada tambahan. Dari 48,1 derajat ini akan ada namanya correction factor.
Nah, biasanya correction factor ini sudah dicantumkan di soal. Tapi bila teman-teman tidak menemukan correction factor yang dicantumkan, gunakan saja basis untuk 10 derajat. Sehingga kita dapatkan adding terhadap correction factor 48,1 ditambah 10 derajat didapatkan 58,1 derajat. Jadi yang teman-teman perhatikan adalah yang ini. Nah, terdapat gap antara 35,2 derajat dari omega gain crossover terhadap phase margin yang kita idamkan, yaitu 58,1 derajat. Sehingga kita dapat mengasumsikan nilai phase maksimum atau delta dari phase margin desire terhadap phase margin yang didapatkan dari omega gain crossover awal, yaitu sebesar 22,9 derajat. Nah, dari awal teman-teman harus mengetahui dulu bahwa bentuk dari gain crossover untuk bagian lead adalah seper beta, ini untuk melambangkan nilai konstantanya, S plus seper T ini untuk Z kompensator, dan S plus beta T untuk pole kompensator. Oke, kita lanjutkan. Nah, nilai phase untuk maksimum itu bisa didekati dengan sin inverse dari 1 minus beta per 1 tambah beta. Artinya, kita dapat membalik persamaan tersebut menjadi beta sama dengan 1 minus sin dari theta max per 1 tambah sin dari theta max. Sehingga kita dapatkan nilai beta senilai 0,44. Kemudian dari step 4, kita dapatkan bahwa terdapat kompensator peak magnitude. Artinya, kita harus menentukan berapa nilai magnitude saat omeganya mencapai omega maksimum. Nah, nilai kompensator peak magnitude kita dapatkan dari 1 per akar beta atau senilai 1,51. 1,51 diubah ke dalam bentuk desibel menjadi 3,58 dB. Kita harus mencari berapa nilai frekuensi sudut yang merepresentasikan minus 3,58 dari new uncompensated system yang telah kita lakukan. Sehingga penting bagi teman-teman agar mengerti bagaimana cara menetapkan sistem uncompensated yang baru. Dari persamaan di bawah, kita dapatkan nilai omega maksimum terdapat di 28 radian per second. Oleh karena itu, kita masuk ke step final, di mana omega maksimum itu dapat juga diassign sebagai 1 per T akar B atau akar beta. Sehingga nilai T dapat didapatkan dari 1 per omega maksimum akar beta, sehingga bernilai 0,054. Kemudian Z kompensator didapatkan juga dari nilai seper T dengan menghasilkan 18,51. Begitu pula dengan phase pole kompensator dari seper beta T atau senilai dengan 42,08. Dan kemudian yang terakhir adalah mengecek berapa nilai gain atau K dari kompensator sistem untuk lead, yaitu sebesar 1 per beta atau 2,27. Sehingga didapatkan sistem lead kompensator yaitu 2,27 dikali S plus 18,51 dari Z kompensator per S plus 42,08 dari pole kompensator. Dari sistem ini, kita akan mendapatkan nilai percent overshoot yang dijaga 20% dan time settling sebesar 0,2 sekon. Dan juga untuk menganalisa bahwa yang kita dapatkan merupakan KV sebesar 50 juga. KV dengan 50. Oke, teman-teman bisa mengecek atau verifikasi ulang terhadap pengerjaan yang selanjutnya. Bila teman-teman lihat di buku, sebenarnya ada perubahan nilai. Jika teman-teman lihat dari omega max-nya, di buku itu dilakukan pengassignan sehingga nilai yang didapatkan itu sebesar nilai yang salah, karena pengukuran yang kita gunakan adalah menggunakan kertas multimeter. Jadi teman-teman harus memperhatikan kembali ya bagaimana sistematika kita mendapatkan nilai tersebut. Oke, sekian dari pertemuan tutorial Siskan untuk Skill Assessment 11 chapter ketiga.